Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, for student grade 6, we are going to continue our lesson ya. Kita akan melanjutkan materi IPS di pertemuan yang kedua ini, yaitu tentang sebab-sebab terjadinya bencana alam. Sebelum belajar, disiapkan dulu alat tulisnya untuk mencatat bagian-bagian yang penting. Untuk sebab-sebab terjadinya bencana alam atau gejala alam. Nah, gejala alam di Indonesia terjadi karena dilintasi dua jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania yang menyebabkan banyak gunung berapi. Aktivitas gunung berapi menyebabkan gempa vulkanik dan pergeseran lempeng menyebabkan gempa tektonik. Bila pusat gempa terjadi di lautan, maka terjadi tsunami. Iklim di Indonesia menyebabkan angin musim yang kadang menyebabkan angin topan dan curah hujan menyebabkan banjir dan juga tanah longsor. Yang pertama adalah gunung meletus. Letusan gunung berapi terjadi apabila magma naik melintasi kerak bumi dan muncul di atas permukaan. Pada dasarnya, gunung berapi terbentuk saat pertama kali magma meletus ke permukaan. Setelah magma terbentuk, sebuah gunung berapi akan terus meletus selama masih banyak magma yang tergandung di dalamnya. Selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi dapat dibedakan menurut penyebab kejadiannya, yang masing-masing memiliki sebab sesuai dengan nama dan jenis gempa tersebut. Yang pertama adalah gempa bumi tektonik. Gempa ini disebabkan oleh adanya pergeseran kerak bumi. Gempa tektonik terjadi akibat pelepasan tenaga dari pergeseran lempeng-lempeng tektonik di permukaan bumi. Lempeng tektonik adalah suatu bagian kerak bumi yang sangat keras. Selanjutnya adalah gempa bumi vulkanik. Gempa ini disebabkan adanya aktivitas gunung berapi yang akan meletus. Gempa bumi terjadi ketika gunung api akan meletus pada saat letusan dan beberapa waktu setelah letusan utama. Yang ketiga adalah gempa tanah runtuh. Gempa tanah runtuh adalah gempa yang mengiringi bagian gua yang roboh, misalnya gua kapur atau lorong pertambangan yang lapuk. Selanjutnya adalah tsunami. Tsunami terjadi saat permukaan dasar laut bergerak naik turun di sepanjang patahan selama gempa terjadi atau saat bagian gunung berapi yang meletus runtuh ke dalam laut. Tsunami juga tercipta saat gempa atau letusan terjadi di daratan dekat pantai. Selanjutnya adalah banjir. Bencana yang merupakan cukup sering ya kita jumpai di Indonesia. Banjir terjadi jika hujan secara terus-menerus tanpa henti dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu, penyebab terjadinya banjir juga karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya, penebangan pohon-pohon di hutan secara liar, pembangunan villa-villa di pegunungan, atau membuang sampah ke sungai, sehingga dapat menimbulkan bencana banjir. Jadi, supaya mengurangi adanya bencana banjir, dengan tidak membuang sampah di sungai ya. Angin topan. Angin topan adalah udara yang bergerak dari tekanan udara maksimum ke tekanan udara minimum. Penyebab terjadinya angin topan adalah karena adanya pergerakan udara yang sangat kencang. Bahkan, tiupan angin topan mampu merobohkan berbagai bangunan dan juga merobohkan pohon. Tanah longsor.
Longsor terjadi saat lapisan bumi paling atas dan bebatuan terlepas dari bagian utama gunung atau bukit. Hal ini biasanya terjadi karena curah hujan yang tinggi, gempa bumi, atau letusan gunung api. Untuk latihannya, kalian silakan ya, kan di negara kita ini pernah terjadi tsunami pada tahun 2004 yang merupakan bencana terbesar. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan bencana itu terjadi? Kalian silakan cari infonya melalui media massa. Boleh dari buku-buku bacaan atau boleh dari internet. Kalian silakan tulis ya, apa sih penyebab tsunami pada tahun 2004? Baiklah, sekian ya pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Semoga kita selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.